Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 30 Mei 2024 bersama Romo Yohanes Kokoh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kokoh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi dari Injil Markus, bab 10, ayat 46 sampai dengan ayat 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko, bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, ada satu pertanyaan yang muncul dalam benak saya. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan Bartimeus, seorang pengemis yang buta, mengapa Tuhan Yesus masih bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bagaimana mungkin Tuhan Yesus tidak tahu apa yang diinginkan oleh Bartimeus? Bukankah selama ini kita diyakinkan dalam kitab suci bahwa Allah Bapa tahu apa yang terbaik bagi kita? Kita juga diberitahu dalam kitab suci bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Demikian seharusnya Tuhan Yesus juga harusnya tahu dong apa yang terbaik bagi Bartimeus. Lantas, mengapa Tuhan Yesus masih bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sahabat Fresh Juice yang terkasih, sesungguhnya Tuhan Yesus setiap hari juga menanyakan hal yang sama kepada kita. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bagi kita yang saat ini sedang mengalami atau sedang menahan sakit yang tak terhingga, bagi kita yang saat ini mungkin sedang mengalami problem keuangan di dalam keluarga, bagi kita yang saat ini sedang berada dalam kekhawatiran akan masa depan,
Bagi kita yang saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin bagi pasangan suami istri yang sedang dalam harapan besar untuk memiliki seorang anak, atau mungkin juga bagi kita yang saat ini sedang baik-baik saja, apakah kita juga mendengar sayup-sayup pertanyaan Tuhan Yesus? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jika ya, apa jawaban kita secara personal? Apakah kita sudah tahu dengan persis apa yang seharusnya kita minta? Tidak jarang, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, pada titik tertentu dalam hidup kita, entah ketika kita sudah lelah dalam meminta, entah ketika kita melihat rasa-rasanya tidak ada harapan lagi di depan, kita pun bertanya, Tuhan, jika Engkau tahu apa yang terbaik bagiku, mengapa aku masih harus meminta? Jika Engkau benar-benar maha baik, mengapa Engkau tidak langsung memberikan apa yang terbaik bagiku? Masalahnya, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, meskipun Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, apakah lantas itu berarti bahwa Tuhan wajib memberikannya kepada kita? Lebih dari itu, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, doa permohonan adalah sekolah iman. Pelajaran utama dalam sekolah tersebut adalah agar kita tahu bagaimana meminta, agar kita tahu apa yang seharusnya kita minta. Dan orang yang dewasa dalam iman adalah dia yang tahu meminta apa yang terbaik bagi dirinya. Dan yang terbaik bagi dirinya adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Persoalannya, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kita tidak akan pernah tahu apa yang terbaik bagi diri kita jika kita tidak mengenal diri kita sendiri, jika kita tidak memahami kekuatan dan keterbatasan diri kita. Kita tahu meminta ketika kita menyadari bahwa ada satu titik baik yang mungkin untuk bisa kita capai, tetapi kita tidak akan pernah bisa mencapainya tanpa bantuan dari Tuhan. Bartimeus tahu meminta. Dia mengenal dirinya dengan baik. Dia menyadari keterbatasannya, namun dia juga tahu dengan persis apa yang sangat dia harapkan dalam kehidupannya. Dia adalah seorang pengemis yang buta, dan uniknya, dia pertama-tama tidak meminta kekayaan. Ya, bisa jadi dia sudah sangat lelah dan malu menjadi pengemis, tapi dia tidak meminta untuk dilepaskan dari belenggu kemiskinan ini. Yang dia minta hanya satu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tahu bahwa sangat mungkin dia akan dapat bekerja ketika dia dapat melihat. Namun ada yang lebih dari itu. Dia ingin melihat Yeriko. Setting dari kisah ini adalah di luar kota Yeriko. Yeriko sendiri merupakan sebuah kota yang terkenal, berlimpah dengan balsam, madu, siprus, mawar, dan produk-produk harum lainnya. Sudah pasti Bartimeus setiap hari mencium aroma wangi dari orang-orang yang lalu lalang keluar masuk kota itu. Dia juga pasti sudah mendengar bahwa Yeriko adalah kota besar. Dan kali ini dia ingin melihat keindahan kota besar yang harum itu. Dan itulah impian Bartimeus. Maka ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tuhan Yesus bukan hanya ingin menyembuhkan kebutaannya, melainkan juga ingin menghidupkan kembali impiannya.
Bartimeus tahu apa yang menjadi impiannya dan apa yang terbaik bagi hidupnya, yaitu melihat. Dan iman Bartimeus kepada Tuhan Yesus, yang dia yakini pasti bisa menyembuhkannya dari kebutaan, telah menyelamatkannya. Lantas, bagaimanakah dengan kita? Apa Yeriko kita dalam kehidupan ini? Sudahkah kita tahu meminta untuk bisa melihat, untuk bisa mengalami secara utuh Yeriko kita? Dan lebih lagi, apakah kita juga memiliki iman yang sama seperti Bartimeus? Saya hanya bisa berdoa agar perjalanan spiritual kita semua senantiasa diberkati Tuhan dalam mengalami Yeriko kita masing-masing. Hingga pada akhirnya kita pun sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus yang hidup, Yesus yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 30 Mei 2024. Terima kasih kepada Romo Yohan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam Fresh Juice.